Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muadinse. Saya merupakan JKB Angkatan ke-7 dari Kabupaten Gresik. Berikut merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muadinse MPD dari UPT SMP Negeri 3 Gresik. Saya merupakan JKB Angkatan ke-7 dari Kabupaten Gresik. Dalam hal ini saya sudah di samping Pak Hamdan selaku Kepala UPT SMP 3 Gresik yang setelah ini kita akan sedikit berbincang ya Pak terkait dengan dilema etika atau rujukan moral. Baik, saya akan langsung saja ke Pak Hamdan. Assalamualaikum Pak Hamdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu Maria, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak atas waktunya. Pak Hamdan ini sosok pemimpin yang super sibuk sehingga meluangkan waktu untuk saya di dalam kegiatan guru penggerak ini gitu. Pak Hamdan izinkan saya nanti akan menyampaikan beberapa hal terkait temuan di UPT SMP 3 Gresik ini, karena memang saya dan Pak Hamdan juga baru juga ya Pak kita berbarengan ya. Terkait waktu masuk di dalam UPT ini. Pak Hamdan barangkali bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Hamdan Farouk, Kepala UPT SMP 3 Gresik yang baru ya. Kebetulan saya pindah mutasi ke sini bareng sama Bu Murhar ya, kalau nggak salah bulan Juli ya, 2022 ya. Yang sebelumnya saya bertugas di UPT SMP 16 Gresik ya selama 4 tahun, yang juga kebetulan sama-sama sekolah penggerak ya, dan di sini juga sekolah penggerak ya. Dan saya merasa senang karena di UPT SMP 3 Gresik ini ada calon guru penggerak ya. Monggo semua diteruskan ya. Pak Hamdan, ini kan Bapak dari UPT sebelumnya menuju ke UPT SMP Negeri 3 Gresik ini, tentunya ada fenomena nih Pak terkait dengan SDM kita, kemudian tatanan atau mungkin elemen-elemen di dalamnya yang mengatur terkait dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin begitu. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus semacam itu, mungkin dari siswa, barangkali dari gurunya juga, terkait dengan dilema etika atau rujukan moral begitu Pak? Ya, terima kasih Bu Muhar. Jadi saya bulan Juli 2022 di sini ya, yang saya jumpai di UPT SMP 3 Gresik ini suatu yang sungguh luar biasa ya, karena saya tahu persis bagaimana kondisi sumber daya manusia di UPT SMP 3 Gresik ini ya. Walaupun saya baru di sini, tapi saya dulu cukup lama bertugas di kota di SMP 1 Gresik selama hampir 13 tahun ya. Itu saya sudah sangat familiar ya dengan UPT SMP 3 Gresik termasuk ya. Dengan pertanyaan Bu Muhammad tadi, memang saya menjumpai ya, memang di mana-mana ya. Jadi sebagai pimpinan itu pasti ya akan menjumpai ya, dan akan segera untuk memutuskan ya sebuah fenomena atau kejadian yang kadang-kadang kita ini secara etika moral itu akan menjadi terbelenggu ya. Ada semacam kayak dua kutub yang berbeda, kayak polarisasi itu. Mau kita mengatakan dia apa tidak ya. Memang secara aturan akademik ya semuanya sudah baca ya, kalau
misalnya masuk di sekolah jam 7, ya pulang jam setengah 2, ya pokoknya selama seminggu 35 setengah jam itu yang aturan akademik. Tapi kadang kita menjumpai hal lain ya yang itu saya pikir ya wajar di mana-mana seperti itu, baik dari guru, tenaga administrasi sekolah maupun siswa ya. Tapi tentu kita ya tetap berpatokan pada aturan akademik yang ada di sekolah ya. Nah, ketika terjadi itu dan saya mengenali itu ya, mengidentifikasi itu ya, tentu saya akan melakukan sebuah pendekatan yang sifatnya individual pribadi ya, dengan menanyakan kepada yang bersangkutan, kepada siswa, kepada guru itu sesungguhnya apa yang terjadi kepada yang bersangkutan ya. Itu pendekatan yang sifatnya persuasif ya, persuasif individual untuk bisa saling menceritakan ya, seperti itu. Jadi fleksibel saja saya berbuatnya, jadi nggak terlalu otoriter, nggak terlalu kaku ya. Kita lihat dulu apa latar belakangnya. Ya kira digali dulu. Iya, artinya ketika iya, gitu. ketika saya di sekolah penggerak ya, saya sering mendapatkan materi-materi kegiatan-kegiatan di Lokakarya. Misalnya kegiatan coaching ya, coach ya. Jadi kita dibekali oleh sebuah materi ya, kepala sekolah pengawas. Bagaimana kita memecahkan sebuah persoalan-persoalan yang sifatnya jelimet dengan pendekatan coaching ya. Artinya bahwa kita mencoba untuk mengajak ngobrol ya, sesuai alur kita bersama, kesepakatan kita bersama apa yang terjadi. Itu nanti saya pikir semua dilema-dilema itu akan hilang, akan clear ya, karena kita membimbing ya dalam bentuk sebuah coaching tadi, saling menceritakan gitu loh ya, oh seperti ini. Jadi akhirnya kita tahu, tidak menjustifikasi, tidak seperti itu. Memang di sekolah penggerak diberikan sebuah materi-materi yang kita belum pernah dapatkan sebelumnya, dan materi-materi itu materi-materi yang sudah kita lalui bersama, cuma ini dikemas dengan bentuk yang lebih bagus sehingga akan menyadarkan kepada pengelola sekolah, kepala sekolah, pengawas, oh gini ya dalam untuk menyelesaikan sebuah persoalan-persoalan sekolah. Saya pikir itu. Ini sangat luar biasa. Jadi apa yang telah Pak Hamdan jalankan terkait dengan prosedur, kemudian langkah-langkah, itu sudah kita menemukan kata kuncinya, yaitu kegiatan coaching begitu. Karena memang kegiatan coaching itulah yang dirasa sekarang ini menurut teoritis itu juga sangat sempurna dipakai ketika kita bagaimana melakukan coaching itu antara yang coach sama coachingnya itu menemukan permasalahan, tidak sekedar hanya menghukum, menjas begitu nih Pak. Jadi sesama kedua belah pihak itu saling menguntungkan juga, tidak ada satu pihak yang dirugikan. Kemudian dari coachnya itu sendiri juga memberikan arahan-arahan, coachingnya juga menemukan solusi begitu ya, sehingga paham betul. Kalau di anak-anak kita mengenal dengan kegiatan restitusi, kalau untuk yang gurunya ada yang coach gitu ya Pak, guru dan karyawan. Ini sudah mewakili pertanyaan yang kedua dan ketiga Pak Hamdan. Oh, sudah mewakili. Jadi sudah menangkap semuanya. Mohon maaf ya kalau tidak apa-apa, sudah iya. malah alhamdulillah ini begitu ya. Kemudian selain coach begitu, apakah ada hal lain yang mungkin dianggap Pak Hamdan itu suatu hal yang efektif dalam pengambilan suatu keputusan? Iya, jadi kita tentu punya data akurat ya, apa sesungguhnya yang terjadi. Data akurat, data yang memang real ya. Jadi data yang ada di lapangan itu seperti apa sih ya, itu harus tahu dulu seorang kepala sekolah. Bisa diperoleh secara langsung
atau melalui staf ya, rapat-rapat staf dari urusan-urusan menyampaikan kepada kepala sekolah ada persoalan ini, atau kepala sekolah sendiri yang harus mengetahui ya kalau mendengar sebuah isu atau sebuah persoalan di lapangan, maka tentu kita secara respon mendatangi sumber yang bersangkutan ya. Nah dari situ data-data real itu akhirnya kita olah ya secara analisa oleh kepala sekolah ya, secara instinktif juga ya, karena kita juga punya naluri ya, punya insting bagaimana itu terjadi. Nah, baru kita lakukan sebuah mungkin kesepakatan jadwal begitu, walaupun tidak terlalu mengikat ya, kapan misalnya yang bersangkutan longgar kita ngobrol dulu yuk, nah gitu ya, sambil santai. Dan pada akhirnya nanti yang bersangkutan akan menceritakan sendiri ya. Itu pengalaman saya ya, beberapa kali saya di lembaga sebelum ini ya, dan itu lebih efektif ya, lebih efisien karena dan sesuai goalnya gitu loh ya. Itu yang memang pengalaman saya ya, dan saya pun mengalami di sini Bu Maria, sampai juga tahu awal-awal saya bertugas di UPT SMK 3 Gresik bagaimana saya dihadapkan pada sebuah masalah saat itu ya, dan akhirnya alhamdulillah bisa saya selesaikan dengan baik ya, dengan sebuah SOP yang ya standar saya ya, standar kedinasan juga, tetapi juga punya naluri juga untuk bagaimana menyelesaikan sebuah masalah tapi tidak sampai mengeruhkan sebuah suasana ya, tetapi suasana tetap menjadi nyaman gitu ya, tidak keruh ya, tidak gaduh. Kalau gaduh ya wajar aja ya, tapi kan kita berusaha secara preventif untuk bisa mencegah itu supaya suasana pembelajaran ini tetap nyaman, apalagi kalau sudah menyangkut di isu PBM dengan anak-anak, orang tua, wali murid. Saya nggak bisa bayangkan apa yang terjadi di waktu itu kan sebuah contoh aja ya. Saya tentu kita sangat harus berhati-hati ya, tapi pasti langkah kita ya, dan efisien alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Itu contohnya aja Bu Maria. Ini kan contoh kasus ya. Kebetulan ada ya. Kebetulan ada, dan memang di perdananya Pak Hamdan ini dihadapkan kasus yang begitu besar begitu ya Pak. Ya, kalau bilang besar ya besar ya. begitu, dan alhamdulillah terlampaui, kemudian beberapa pihak yang terkait di situ sudah terlampaui juga dengan tanda kutip aman juga begitu ya Pak. Ya. Jadi tidak saling merugikan ya. Jadi sebuah solusi alternatif pemecahan masalah kan ya. Seperti itu Bu ya. Tantangannya apa Pak? Pasti ada kendala, ada tantangan, atau barangkali juga ada target waktu. Kalau tadi Pak Hamdan sudah menyampaikan bahwa kita lihat waktunya kapan beliaunya bisa, kemudian kita ajak ngobrol, kemudian olah data dan seterusnya. Barangkali harus ada target, satu minggu ini kasus yang terjadi harus selesai, atau mungkin 2 minggu atau seperti apa Pak? Ya, tantangan itu ada Bu Maria. Secara manusiawi ada ya. Misal kepala sekolah yang mungkin seperti saya ya, yang masih usia di atas saya, Bapak Ibu guru kan masih banyak. Jadi kadang-kadang unsur senioritas ya itu juga menjadi bahan pertimbangan juga ya. Itu yang pertama. Yang kedua masa kerja ya. Saya di sini baru belum setahun ya. Sementara Bapak Ibu guru di sini sudah puluhan tahun ya, 25 tahun, 20, 30 tahun. Ini kan juga tantangan ya bagi pimpinan ya, tetapi kita kondisi kerja yang saling menghargai ya, menghormati satu sama lain ya, itu yang perlu dikedepankan ya. Saya walaupun sebagai kepala sekolah
tidak segan-segan saya harus duduk di meja Bapak Ibu guru di ruang guru, nggak harus yang bersangkutan datang ke sini, saya bisa ngobrol secara santai di ruang guru, di depan atau dikasih busana atau di perpus. Artinya bahwa nggak harus seperti itu ya. Tantangan-tantangan itu memang kadang membelenggu kita, tetapi bagaimana kita bisa mengerjakan itu dengan cara yang sangat santun. Misalnya Bu, kita ngobrol ke kasih kue, kita ngobrol. Nah itu kan artinya kan terpecahkan ya artinya. Itu kan sebuah metode aja Bu ya. Nggak harus kita ayo pakai. Kebetulan kalau kita bareng-bareng di pos misalnya, kita ngobrol. Ya, ngobrol aja, mengalir aja. Tidak harus formal. Tidak harus formal ya, gitu tidak harus formal. Kecuali loh ya, kecuali hal yang sifatnya sangat urgent ya, itu nggak bisa ya, harus diselesaikan dengan baik. Nah, tentang target waktu ya tentu harus kita target waktu ya. Kenapa? Karena misalnya persoalan-persoalan yang sifatnya pembelajaran di kelas misalnya, Bapak Ibu guru mungkin sering nggak masuk kelas ya, ini kan nggak bisa harus diselesaikan dengan waktu yang slow, nggak bisa kan, harus diselesaikan karena kita ini layanan terkait dengan pembelajaran, nggak bisa kita harus selesaikan dengan waktu yang tertentu ya, 1 minggu, 2 minggu. Tapi kalau persoalan-persoalan yang sifatnya keluarga, intern keluarga yang itu tidak mengganggu di pembelajaran tapi akan mempengaruhi kinerja Bapak Ibu guru, ya oke lah kita sambil jalan tapi juga harus diselesaikan. Ya saya pernah alami itu juga di sekolah sebelumnya ya. Walaupun saya nggak menyebut nama orang ya, tapi waktu itu seperti itu ya. Jadi jarang sekali ngajar tepat waktu, hadir dan sebagainya. Tapi itu berlangsung sekian lama itu ya. Saya awal di sana itu mengalami hal yang sama. Tapi apa yang terjadi? Saya awalnya saya datangi di rumahnya. Lalu kedua saya ajak, kebetulan orang ini suka ngopi. Kadang-kadang kosong saya ajak ngopi di warung ya. Saya nggak merokok ya, yang bisa bermerokok saya ajak ngobrol. Kemudian saya ajak olahraga bersama. Itu loh teman-teman di sana itu Pak. Sekarang berubah Pak. Dan sampai sekarang artinya teknik yang dilakukan Pak Hamdan itu waktu itu sudah jitu Pak. Sekarang dulu Pak Wati sudah datang ya, nggak tahu dengan sendirinya ya, karena pendekatan kan tidak selalu sakut ya, tapi ternyata berbasis hasil ya, outcome hasilnya ya, outcome-nya itu jelas. Jadi prosesnya nggak bertele-tele tapi itu diantaranya Bu. Jadi tenggat waktu tetap kita perhitungkan untuk melihat urgensinya ya, ini mana yang harus segera diselesaikan, mana yang tidak terlalu segera diselesaikan tapi ya harus diselesaikan ya. Itu jadi tantangannya adalah di situ lah, mungkin dari si usia, umur ya, dari masa kerja. Tapi kalau kita profesional ya kita sudah tidak memandang itu ya, karena pimpinan harus kita menjawab pada semua. Kira-kira itulah ya. Artinya memang teknik strategi untuk personil ya masing-masing, entah itu di semua warga sekolah inilah ya, baik dari kalangan guru, baik tenaga administrasi ataupun siswa, itu memang butuh pendekatan yang intip dulu, seperti apa kepribadian yang bersangkutan. Ya, saya contohkan ya, contohkan yang siswa ya, orang tua wali murid ya. Kemarin kita studi budaya ke Bali dan ke Jogja ya, ada beberapa orang tua wali murid, wali kelasnya yang keberatan. Semuanya saya datangkan di sini, duduk di sini, saya punya catatannya ya. Akhirnya alhamdulillah semuanya berangkat, baik yang ke Jogja maupun ke Bali. Bapak nggak bisa harus bayar. Enggak, saya nggak begitu. Ya ternyata alhamdulillah mereka berterima kasih ya. Kadang-kadang yang menangis karena merasa terima kasih kepada sekolah yang telah memberikan keringan kepada anaknya, sehingga anaknya ingin ikut bersama-sama temannya untuk studi budaya baik di Bali maupun di Jogja, Semarang. Semuanya saya tanya kenapa. Jadi akhirnya kita tahu ya sebenarnya latar belakang ya, kesulitan banyak orang itu
beraneka ragam dan memang perlu bantuan. Memang seperti itu. Saya kan Bapak Ibu guru TU ya, yang mungkin ada sedikit masalah-masalah itu, saya pikir juga ada masalah-masalah kecil, baik itu secara pribadi maupun di rumah. Pasti ada lah, pasti nggak mungkin. Kita untuk untuk menguraikan sebenarnya itu paling nggak ada salahnya lepas seperti itu. Dan untuk penaltinya ya kepada yang bersangkutan, tapi kita sudah memberikan sebuah jalan solusinya. Kayaknya seperti itu, Bu Maria. Mungkin Pak. Kemudian begini, karena seorang pimpinan itu kan secara struktural ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, dan seterusnya begitu Pak Nit. Pihak-pihak yang terkait di bawah strukturalnya Pak Hamdan ini kan pastinya membantu nih Pak Nit, mempermudah bagaimana Pak Hamdan mengambil keputusan. Nah di UPT SMP Negeri 3 Gresik ini kalau saya lihat juga sudah alhamdulillah untuk SOP penanganan siswa katakan atau mungkin penanganan guru itu kan bertahap ya Pak, tidak serta-merta langsung ke Pak Hamdan begitu ya Pak untuk prosedurnya ya Pak ya. Jadi memang pihak-pihak itu telah membantu istilahnya. Adakah yang mungkin secara job desk-nya itu katakan tidak sesuai atau nyeleweng kode etik dan seterusnya, ada pengobatan ya Pak? Ya, jadi karena kebiasaan saya di sekolah sebelumnya, saya selalu ya, dan selalu melibatkan semua urusan lagi kepala sekolah sama urusan baik akademik, kesiswaan, humas, sarana prasarana itu duduk bersama ya. Makanya saya ubah meja kursi di sini ya. Ini itu salah satu contoh di antaranya saya sering untuk pertemuan, untuk memudahkan kita komunikasi. Ya itu untuk komitmen saya. Saya minta kursi ini, meja ini yang memang boleh dibelikan ya sesuai aturan. Dan akhirnya saya sering di sini. Semua persoalan yang nggak ada sekolah, nggak ada persoalan, selalu ada masalah. Saya tidak saya selesaikan sendiri ya, tapi selalu saya selesaikan bersama-sama dengan pihak yang terkait ya. Dan sini kurikulum, akasek ya, siswa selalu di sini apapun ya. Semuanya itu saya merasakan ya. Mungkin sekarang urusan wakil Mas Rem diajak dan diskusi ya, memang begitu ya Pak, begitu. Ya. Apalagi misalnya yang saya diskusi yang masih muda-muda urusan-urusan itu kan berbentuk pengalaman mereka ketika nanti dia menjadi seorang pimpinan atau menjadi wakil, itu kan dia punya keterampilan ya, punya pengalaman untuk menyelesaikan sebuah persoalan itu kan begitu. Kalau saya selesaikan sendiri mereka nggak tahu, walaupun saya mungkin bisa menyelesaikan itu. Hal yang kecil ya, banyak ya beberapa kali di sini ya, dan memang harus seperti itu yang sifatnya demokratis. Kan mereka kan sebenarnya punya kemampuan. Kita kan sekarang ini kan berbasis partisipatif ya. Basisnya adalah partisipatif. Semuanya itu berbasis partisipasi untuk mengembangkan sekolah. Kalau ada persoalan kita bahas bersama. Insya Allah berdasarkan pramuka yang dulu mungkin ya di pegangannya beberapa orang, sekarang tidak. Kalau memang itu urusannya di bawah siswa ya semuanya Pak Pri, Pak ini semuanya iya, dan itu terlibat banyak. Dan ini mungkin sudah diketahui ya, dirasakan oleh teman-teman yang lain ya. Misalnya di depan ya, misalnya setelah hari Senin upacara, saya kan selalu di depan ya. Saya ajak apa yang terlibat di situ, misalnya kurikulum siswa, saya ajak di situ untuk mereka menyampaikan itu. Walaupun saya sendiri bisa aja menyampaikan itu, tapi kan untuk tadi yang bersifat partisipatif itu diantaranya buat jadi memang harus seperti itu. Satu kesatuan sehingga punya pangkat iya. Jadi seandainya saya ada tugas luar ya, ada rapat ada yang menghandle dan dia tahu persis persoalannya. Kalau memang saya handle sendiri dia nggak tahu. Oh ini tadi. Karena memang ada bentuk delegasi, iya. Itu agen-agennya itu ya delegasi itu. Iya betul. Baik Pak, kita di penghujung pertanyaan. Oh iya. Nah, dari pengalaman Pak Hamdan baik dari UPT sebelumnya ataupun di UPT Gresik ini, tentunya Pak Hamdan punya apa ya, pembelajaran yang dipetik ketika pengambilan suatu keputusan.
hikmahnya apa sih, seperti itu kira-kira Pak? Iya, jadi yang pertama kita harus berpikir yang jernih dulu ya, tidak terpengaruh pada opini-opini yang berkembang Subjektivitas yang subjektif ya. Jadi pimpinan itu berpikir harus jernih dulu ya, tidak terpengaruh pada opini-opini yang berkembang dulu yang sifatnya subjektif ya. Jernih dulu, lalu kita kumpulkan beberapa data ya, informasi, keterangan yang sesuai dengan apa yang persoalan itu ya. Yang kedua, kita identifikasi, kita klasifikasi ya, ini apa urgent segera untuk diselesaikan atau seperti apa, lalu via-via yang terlibat itu siapa saja, lalu juga kita pikirkan dampaknya apa sih terhadap sekolah ini. Kalau dampaknya ini sangat berpengaruh, maka kita segera menyelesaikan persoalan ini. Tapi kalau tidak berdampak ya, misalnya ya tetap kita selesaikan, tapi mungkin tidak kita batasi waktu ya. Itu lalu kita coba komunikasikan dengan baik kepada yang bersangkutan untuk bisa memahami apa sesungguhnya persoalannya itu dan menyepakati bersama ya, untuk mungkin barangkali merubah kebiasaan-kebiasaan itu ya, sehingga suasana itu menjadi kondusif kembali ya. Jadi itu ya, jadi selalu ada hikmahnya Mbak. Jadi Bu Muharia, jadi makanya benar kalau ada slogan kesulitan itu akan membuat kita menjadi pintar. Kalau hidup itu nggak pernah kita mengalami sebuah kesulitan, kayak kita nggak menjadi pintar ya. Iya kan ya. Tidak melalui sebuah angka 1 sampai dengan jadi betul. Jadi memang kesulitan itu ya hidup ya, di rumah, di jalan, di kantor, di mana kesulitan selalu ada, dan kita mencoba untuk menyelesaikan itu dengan sebaik-baiknya, maka kita akan menjadi pintar. Karena itu kan pengalaman itu kan guru yang sangat baik ya. Baik. Perspektifnya itu. Ya kayaknya seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Jadi apapun persoalannya, hikmahnya untuk kita ya, untuk pembelajaran kita semuanya. Kalau menurut saya mungkin itu yang dimaksudkan, atau mungkin ada yang Sampun, Pak. belum nggak apa-apa. Sudah, terima kasih banyak Ya. Pak. Mungkin satu lagi Pak J. Oh iya, harapan seorang Pak Hamdan itu terhadap CGP itu seperti apa Pak? Ya, kebetulan CGP ini kan di sekolah penggerak ya, kebetulan ya, hubungan di sekolah penggerak. Saya salah satu kepala sekolah yang lolos di program sekolah penggerak ya, angkatan pertama. Saya tahu persis bagaimana dinamikanya ya, perkembangan sekolah penggerak ya, di pembelajarannya, di kemampuan individu orang, saya insya Allah paham ya. Ya, di CGP ini kan juga melekat di program sekolah penggerak ya. Saya melihat memang nggak semudah itu Bapak Ibu guru ikut di seleksi calon guru penggerak, karena disyaratkan usia saat dia daftar masa pensiunnya harus lebih dari, tidak kurang dari 10 tahun ya. Artinya bahwa di situ tenaga-tenaga yang muda, yang potensi. Di sini saya melihat program Pak Menteri ini tidak sepotong-sepotong ya, jadi ada keberlanjutan ya, continuing programnya itu ada. Oh ini loh ya, jadi guru-guru penggerak yang sudah didiklat kayak gini, itu dia masih masa kerjanya masih lama, sehingga potensi-potensi ini nggak terus berhenti karena dia purna tugas. Nah, jadi itu makanya saya pesan ya, atau berharap pada Bapak Ibu guru yang masuk dalam program guru penggerak ini harus sangat memanfaatkan momen ini ya sebaik-baiknya, dan harus kreatif dan inovatif ya dalam menyambut kurikulum merdeka ini, dan tentu juga era yang sangat ditandai dengan digitalisasi ini ya, ini harus ditangkap oleh calon-calon guru penggerak. Dan saya berharap guru penggerak di sekolah-sekolah yang baik di sekolah penggerak maupun tidak ini sangat aktif ya,
partisipatif, ya, bergabung dengan seluruh komponen sekolah, dan tidak cukup itu, ilmu-ilmu yang mereka dapatkan selama sekian bulan di klub ya namanya ya, itu harus iya didisiplinasikan ya, ditularkan kepada bapak ibu yang lain ya, karena ini materi-materi menurut saya materi-materi yang pengalaman yang luar biasa. Bapak ibu guru harus tahu juga. Nah ini juga harus disampaikan ya. Itu harapan saya kepada guru untuk bisa memahami itu ya, dan mudah sukses dan bisa segera diberikan reward apresiasi oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik untuk memberikan sebuah penghargaan ya, reward berupa posisi ya dalam hal ini, karena seleksinya sudah cukup padat, di klubnya juga sangat panjang, maka itu saya berharap ada sebuah reward, ada penghargaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik pada semua guru-guru di pelajaran saya. Oke Pak Amdan, terima kasih banyak. Sama-sama. Beberapa ini kalau saya list ada 10 sampai 11 pertanyaan yang sampun terjawabkan semuanya. Terima kasih. Saya bangga bekerja di UPT SMP Negeri 3 Gresik dengan pimpinan Bapak Hamdan Faruk yang telah melakukan kegiatan coaching, kemudian memberikan menganalisis data-data ketika terjadi atau menemukan kasus. Jadi tidak serta-merta hanya data itu mentah kemudian kita analisis, tidak semacam itu, tapi restitusi juga dijalankan, melibatkan semua pihak, baik melalui wali kelas, kemudian guru BK ataupun Bapak Ibu wakil kepala sekolah yang terlibat di dalam sebuah kasus. Terima kasih dari saya Marningsih, JGB Angkatan ke-7 dari Kabupaten Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum Pak Ainul. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Ibu. SMA Muhammadiyah 1 Gresik ini kan sekolah swasta yang favorit ya Pak di Amin. Kabupaten Gresik. Tentunya Pak Ainul selaku kepala sekolah itu agak sedikit gitu, sedikit ya apanya itu karena memang pengaruhnya kepada SDM yang beraneka ragam. Tentunya nantinya juga akan di lapangan ditemui dilema-dilema, baik itu dilema moral, dilema etika dan seterusnya. Begitu nggih Pak nggih. Namun sebelumnya nanti izinkan saya untuk bertanya jawab wawancara terkait dengan dilema itu Pak. Pak Ainul monggo bisa memperkenalkan diri, setelahnya nanti kita mulai dari pertanyaan yang pertama dan seterusnya. Oke, terima kasih. Saya Ainul Mutakin, Kepala SMA Muhammadiyah 1 Gresik yang kebetulan menjabat sejak tahun 2016 dan ini sudah masuk ke periode kedua untuk 4 tahun yang kedua, yang artinya tahun 2024 besok sudah berakhir masa periode saya di SMA Muhammadiyah 1 Gresik secara formal. Ya tentu saya berharap di akhir periode nanti akan banyak hal yang bisa saya lakukan sehingga bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain yang akan menggantikan saya di SMA ini. Itulah kira-kira. Baik, terima kasih Pak. Jadi 2 periode ini Pak nggih. Baik, saya memasuki di pertanyaan Pak nggih. Selama ini bagaimana Pak Ainul dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah SMA Muhammadiyah 1? Sebenarnya saya kira di semua sekolah sama ya. Jadi ada perangkat-perangkat yang dikelola dan dibuat atau diciptakan oleh sebuah sekolah untuk melakukan atau memastikan semua kegiatan SDM itu berjalan dengan baik. Kalau di sekolah kami, di SMA kami ini, kami punya banyak perangkat. Selain ada wakil kepala sekolah, kami juga ada perangkat dari kepala SDM. Kepala SDM atau kalau di perusahaan namanya kepala HRD, begitulah kira-kira. Nah itu kalau berkaitan dengan SDM itu tentu nanti dari SDM, beliau-beliau yang ada di SDM itu akan melakukan pemetaan kepada seluruh bagian
apakah wakil kepala sekolah, kalau berkaitan dengan tupoksi atau tusi dari guru misalkan pembelajaran ya nanti kurikulum yang akan menyampaikan, kalau tusinya pada pembinaan siswa itu di kesiswaan dan sebagainya, sehingga dari situlah identifikasi kami lakukan, sehingga nanti jika ada hal-hal yang lebih dan kurang itu nanti kami bisa lihat dari data-data itu. Nah, perangkat-perangkat itulah yang membantu saya untuk menyampaikan secara periodik kepada saya untuk nanti kemudian kami tindak lanjuti. Itulah kira-kira. Baik Pak, jadi memiliki beberapa perangkat di Iya. dalamnya begitu ya, karena Betul. memang satuan dalam lingkup sekolah. Iya. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dengan dua pertimbangan yang sama-sama benar. Kadang barangkali ada guru yang putra atau putrinya sedang sakit, Oke. kemudian opnam beberapa hari atau minggu, sedangkan di sisi lain dia juga harus menjalankan tugasnya di sekolah ini. Nah, seperti apa itu Pak? Ya, ini kebetulan ini contoh yang kebetulan agak real itu kan banyak guru kami ini perempuan ya di sekolah ini. Nah, tentu dengan segala kehebatan para ibu-ibu ini tentu punya satu hal yang nggak bisa ditolak, mereka harus hamil, melahirkan dan sebagainya. Contoh itu ya, mungkin contoh yang paling sederhana. Selain memang mereka diberikan kewenangan hak untuk mendapatkan cuti dan sebagainya, tentu kami juga kebijakan-kebijakan supaya proses pembelajaran tidak sampai terjadi kekosongan dan sebagainya. Tentu contohnya biasanya kami akan bekerjasama dengan MGMP sekolah. MGMP sekolah itu nanti akan kita ajak berdiskusi kira-kira ada solusi apa. Jika memang nanti teman-teman satu MGMP-nya itu atau satu rumpunnya tidak bisa karena sudah kebanyakan job dan sebagainya, job ngajarnya banyak, ya bisa jadi kita akan merekrut untuk teman-teman di luar yang bisa kita minta bantuan. Itu contoh. Kemudian jika ada hal-hal lain yang mungkin tadi itu yang bukan cuti ya, tapi misalkan ada kejadian yang memang yang sifatnya urgent karena sakit macam-macam tapi ngajar dan sebagainya. Prinsipnya kalau saya dengan melalui SDM dan perangkat yang lain seperti kurikulum itu tetap berdialog dengan yang bersangkutan, kira-kira ketidakbisaannya di mana. Kemudian nanti setelah itu kita cari solusi. Prinsipnya kita harus cari solusi supaya win-win solution ya. Jadi bapak ibu guru yang meninggalkan juga bisa berikan kewenangan haknya dengan baik. Satu sisi hak anak-anak untuk menerima pelajaran juga jangan sampai ditinggalkan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Balance ya Pak ya, Insya keduanya Allah, bisa insya Allah. dijalankan. Betul. Nah, ini sudah menjawab pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah Oke. atau prosedur gitu, karena memang tadi melibatkan wakakurikulum Ya. selaku nanti di pembelajarannya, Betul, kemudian betul. SDM dan Ya. seterusnya. Yeah. Saya lanjutkan, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema seperti itu Pak? Ya, saya juga banyak belajar dari kawan-kawan yang sedang menempuh CGP sebenarnya ya. Meskipun itu sudah saya dapatkan agak lama dulu, yaitu misalkan prinsipnya kami satu kalau bicara case-case tertentu kami tetap menggunakan prinsip praduga tidak bersalah. Yang kedua, prinsipnya saya ingin mengatakan bahwa setiap kejadian yang terjadi pada teman-teman itu mesti ada akar persoalan yang harus diselesaikan. Nah, siapa yang melakukan pemetaan awal? Ya lagi-lagi SDM ya, SDM melakukan pemetaan awal. Kemudian kami dari saya kemudian melakukan apa yang disebut dengan pola-pola coach misalkan ya. Sehingga kami tidak ingin kemudian serta-merta membuat kebijakan, tapi justru teman-teman sendirilah yang akan kita coba ajak berdiskusi supaya menemukan solusinya gitu. Nah, dari situ menurut saya cukup efektif karena setiap kejadian itu menjadi lebih lebih bijak, kemudian lebih humanis ketika teman-teman bisa menyampaikan sendiri sebenarnya persoalan seperti apa dan solusinya seperti apa. Kami bertugas hanya mengambil kebijakan yang kira-kira bagaimana saling menguntungkan dan saling balance tadi ya, supaya teman-teman supaya bisa melakukan kegiatan yang kira-kira tidak merugikan yang mana, tapi hak-hak beliau bisa terpenuhi.
gitulah kira-kira. Baik. Ini sangat luar biasa sekali di SMA Muhammadiyah 1 Gresik karena sudah mempraktikkan ya praktik restitusi, ada coaching begitu. Nah, coachnya ini bisa antar teman dengan teman, barangkali begitu, MGMPS, kemudian juga di elemen-elemen yang Pak Ainul ini bina begitu ya. Kemudian pastinya ya Pak ya, ketika kita melakukan coaching itu ada hambatan-hambatan atau rintangan apa yang biasa Pak Ainul temui itu Pak? Yang pertama tempat ya. Ketika teman-teman saya ajak bicara di ruangan saya itu mesti takut duluan. Ini mesti mau dihukum apa kan gitu kan? Nah, itu gitu. ya. Gitu. Tapi setelah bicara diskusi dengan saya baru mereka menyadari oh ternyata bukan itu yang dimaksud. Itu satu. Yang kedua mungkin yang saya beberapa kali itu ini ya, apa ya istilahnya itu ya. Bahasanya kayak gengsi pribadi. Jadi mau ngomong itu dia nggak mau gitu, nggak berani gitu. Jadi saya harus muter-muter dulu mencari premis-premis yang pas betul, supaya ketika saya menyampaikan supaya mereka benar-benar merasa nyaman, merasa aman terhadap apa yang mereka sampaikan gitu. Sampai ekstrim betul saya sampaikan bahwa ini adalah ranah jenengan dan saya tidak akan menyampaikan pada siapapun kalau jenengan percaya sama saya begitu. Karena pada dasarnya kan memang ada beberapa kita itu yang memang merasa nggak ingin malu, nggak ingin dikatakan lemah gitu kan. Dan biasanya hal-hal seperti ini kalau misalkan kalau yang paling gampang itu kan misalnya kejadian pembelajaran gitu ya, itu biasanya saya awali dari supervisi dulu. Nah setelah supervisi nanti saya datangkan ke ruangan atau di mana saja. Pertanyaan pertama saya begini mesti, tidak mengatakan misalkan Bu itu salah atau Pak itu salah, bukan, tapi nyamankah pembelajaran hari ini? Sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran apa belum? Terus misalkan ada kesulitan apa yang bisa kami bantu? Nah seperti itu. Ternyata setelah beberapa kali saya praktikkan dengan teman-teman itu, alhamdulillah sekarang teman-teman sudah paling tidak ketika saya ajak diskusi soal begini sudah nyaman lah ya, tidak sampai merasa tertekan, merasa takut, itulah kira-kira begitu. Ini luar biasa lagi nih di SMA Muhammadiyah tadi sudah melaksanakan coaching, kemudian juga mempertimbangkan 9 langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin di sini Bapak Ainul Mutakin. Jadi tidak serta-merta bahwa kalau saya kaitkan dengan kode etik profesi dan seterusnya itu kan tidak menjudge seseorang begitu ya. Jadi memang ada tahapan-tahapannya. Kemudian rintangannya tadi sudah disampaikan, membangun suasananya yang agak susah itu seperti apa betul, begitu ya. Nah kemudian ada jadwal atau mungkin durasi waktu ketika misalkan ada satu kasus yang dialami atau ditemukan di SMA Muhammadiyah 1 ini, target saya 2 hari sudah selesai, 3 hari atau seterusnya, ada enggak ya Pak ya? Sebenarnya kalau bicara SOP pasti ada ya Bu ya, cuman tetap saya pertimbangkan kenyamanan teman-teman dan situasi teman-teman gitu. Kalau memang bisa cepat karena teman-teman sudah ready dan sudah firm di situ ya alhamdulillah gitu ya. Tapi jika misalkan kayak tadi misalkan saya ajak ke sini mereka masih bingung, saya ajak ngomong masih bingung menyampaikan sesuatu dan sebagainya, maka saya harus mencari cara. Kalau diperlukan harus mencari cara, misalkan saya nggak bisa, misalnya seandainya pun misalnya saya belum bisa menemukan cara, saya harus melibatkan orang lain untuk menemukan cara-cara yang lain gitu. Sehingga prinsipnya saya tidak ingin memaksakan saya dengan target-target waktu itu kemudian harus selesai tapi tidak menyelesaikan persoalan justru. Tapi bagaimana caranya teman-teman itu dengan kenyamanannya bisa selesai dan justru nanti saya yakin ketika itu selesai dengan kenyamanan mereka, sifatnya akan long term, sifatnya akan jangka panjang gitu. Tidak karena waktu ya, tidak karena dikejar-kejar oleh target yang harus sekian-sekian gitulah kira-kira. Ya. Gitu. Ini namanya berpikir jangka panjang iya, jangka pendek Insyaallah, juga insyaallah, gitu ya. Ya. Kondisional, kemudian juga mengharapkan hasil yang terbaik. Jadi memang ada beberapa elemen ya untuk pengambilan keputusan itu. Nah di SMA Muhammadiyah ini tergantung dari kondisinya. Kalau saya lihat ketika kasus ini memang harus benar-benar
segera terselesaikan, juga kita juga bergerak cepat seperti apa. Yang penting mutu dari hasilnya Nah itu itu, ya. betul betul Gitu. betul. Kita kalau bicara tentang kualitas sama kuantitas, begitu. Kemudian Pak, apakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu pengambilan kasus Bapak selain tadi mungkin menghadirkan pihak ketiga, barangkali ada hal lainnya yang bisa Bapak sampaikan dalam forum ini? Ya, kalau saya prinsipnya harus berbasis data sih ya. Data itu bisa dari mana saja. Apakah kayak tadi misalkan eh, apa namanya pembelajaran misalnya begitu, maka selalu awali dengan supervisi. Yang saya lakukan sendiri ya, sebenarnya sendiri. Biasanya kalau ada case-case tertentu, saya minta izin pada mereka untuk mensupervisi di pembelajaran mereka dengan harapan menemukan solusi, bukan mencari kesalahan mereka gitu. Nah, ternyata setelah saya masuk betul dan saya mencatat, bahkan saya video biasanya, itu kemudian baru setelah saya ajak diskusi mereka dan rata-rata secara sebagian besarnya alhamdulillah sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Jadi artinya intinya saya mencoba untuk selalu mencari data, Bu. Entah dari mana saja. Kalau data itu sifatnya cukup dari SDM, cukup ya saya ambil dari data SDM. Tapi jika misalnya itu sifatnya harus kasuistik dan itu harus faktual, maka ya harus saya lakukan observasi supaya maksud saya tidak jangan sampai saya terjebak oleh opini saya, terjebak oleh egoisme saya gitu ya. Padahal sesungguhnya mungkin teman-teman nggak butuh itu gitu ya. Iya. Nah itu jadi artinya saya mencoba untuk yang meringankan saya adalah data. Data itu macam-macam ya. Gitu. Ya, baik. Jadi memang benar adanya real juga terjadi di SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Tadi Pak Ainul sudah menyampaikan contohnya adalah supervisi. Jadi tidak hanya supervisi ya Pak ya, by data semuanya sehingga gamblang untuk Betul. kita menganalisis semua kasus itu. Oh ternyata dikaitkan juga dengan data yang ada, dikaitkan dengan hal-hal yang sekiranya memang tidak, kalau kita nanti bicara akhirnya tentang keputusan itu tidak memberatkan salah satu pihak. Karena memang tujuannya harus semuanya pihak ini merasa dalam tanda kutip adalah lego seperti itu. Betul. Nah kemudian ini yang terakhir Pak, dari 2 periode ini Pak Ainul memimpin sekolah sebesar ini begitu ya, tentunya memiliki pengalaman atau apa sih yang sudah saya lakukan itu untuk menangani kasus-kasus, saya mengambil keputusan semacam itu, hal positif negatif atau hikmah yang Bapak petik itu apa kira-kira? Hikmah yang paling besar bagi saya adalah saya harus jadi pembelajar yang baik. Jadi setiap kasus itu adalah pelajaran berharga bagi saya. Itu yang terpenting bagi saya. Jadi karena bagaimanapun pengalaman saya jadi guru dulu sebenarnya kepala sekolah itu saya rasa tidak cukup hanya untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang sifatnya faktual gitu. Maka pembelajaran yang terbaik bagi saya adalah menjadi seorang pembelajar, orang yang selalu belajar dan belajar. Meskipun memang situasi tertentu membuat saya harus mengalami dilema juga ya, dilema untuk mengambil sebuah keputusan, sebuah kebijakan gitu ya. Tapi sekali lagi prinsip utama yang ingin saya lakukan adalah bagaimana kemudian teman-teman harus nyaman berada di sekolah ini, harus bahagia di sekolah ini karena kami punya jargon bahagia itu penting, gitulah kira-kira. Sepenting apa bahagia itu ya ketika mereka merasa nyaman di sekolah ini. Nah, soal kemudian nanti ada yang kurang puas dan sebagainya, saya kira itu adalah sebuah dinamika dan dinamika itu menjadi tantangan bagi saya gitu ya. Apalagi sekarang ini ada pengalaman baru di kami kebetulan hari ini kan apa istilahnya diajak bekerja sama dengan BRIN, namanya Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan itu dituntut kami semua mulai dari siswa, guru, kepala sekolah, semua perangkat itu harus menjadi periset. Jadi setiap persoalan itu bukanlah apa istilahnya ya, bukanlah sebuah musibah, tapi setiap persoalan adalah sebuah anugerah untuk kita riset, kita teliti untuk menjadi sebuah solusi. Bahkan sekarang ini kami juga di tingkat MGMPS kami adakan forum namanya berbagi praktik baik dengan harapan dari mereka muncul sebuah temuan-temuan baru yang bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain, dan itu juga memudahkan saya akhirnya. Paling tidak ketika ada persoalan tertentu, ketika ada teman yang lain yang sudah punya pengalaman, mereka menyampaikan,
saya sudah tidak perlu lagi menyampaikan pada teman karena sudah ada pengalaman baik yang dilakukan oleh teman yang lain gitu. Jadi satu, secara positif saya jadi belajar yang baik, ya jadi pembelajar, jadi belajar terus begitu. Sisi yang lain, dilema-dilema ketika menanggapi sebuah persoalan itu akan menjadi tantangan bagi saya untuk saya jadikan sebagai sebuah cara untuk mencari cara yang terbaik. Kira-kira apa sih solusinya gitu. Sehingga ketika ada kejadiannya lagi di kemudian hari, paling tidak bisa jadi pembelajaran gitulah kira-kira gitu. Terima kasih Pak Yeah. Ainul atas waktunya. Sama-sama. Jadi kalau banyak waktu lagi kita akan terus bertanya. Yeah. Karena di SMA Muhammadiyah 1 Gresik ini memang sudah bagus secara manajemen untuk ini ya Pak ya, penataan sistem Insyaallah, pembelajarannya yeah. juga, Amin. SDM-nya juga, siswanya juga. Terbukti kemarin banyak juga ya yang lolos di PTN negeri Tiap itu tahun ya. kita naik lah tiap tahun ya. Oke, alhamdulillah selamat Pak untuk Amin. itu. Yeah, Kemudian matur. tadi saya menggarisbawahi bahwa seorang Pak Ainul Mutagin ya itu akan menjadi pembelajar yang baik karena memang seyogyanya kita sebagai pendidik itu memiliki itu gitu nggih Pak nggih. Memiliki itu begitu. Ya sekali lagi terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Semam kan punya ini ya Pak Oh ya. iya. Semam satu itu nggih Pak Oh nggih. nggih. Ya, Mungkin betul. kita bersama-sama bisa Boleh. mengenang Ya, itu Pak oke. nggih. Nanti kalau kami nyebut semam satu, kita jawabnya be the first itu ya. Oke. Baik. Semam satu, be the first. Oke, terima kasih. Saya Muarningsih dari UPT SMP Negeri 3 Gresik, CGB Angkatan ke-7. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih.